Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pristiwaning Rahayu dari Prodi Pemikiran Politik Islam C semester 5. Di sini akan sedikit menjelaskan tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi tahun 2003 atau yang lebih dikenal dengan United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC. Dunia internasional termasuk Indonesia menyepakati bahwa korupsi adalah kejahatan serius yang dapat bersifat lintas negara, baik dari segi pelaku, aliran, dana maupun juga dampaknya. Kesepakatan tersebut kemudian diwujudkan dalam sebuah inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB melalui sebuah perjanjian internasional UNCAC yang ditandatangani Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Merida, Meksiko. UNCAC meliputi serangkaian panduan bagi negara-negara pihak dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, meliputi upaya pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi, proses penegakan hukum, ketentuan kerjasama internasional, serta mekanisme pemulihan aset terutama yang bersifat lintas negara. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan UNCAC secara efektif dapat dianggap sebagai cerminan kuatnya komitmen suatu negara untuk memberantas korupsi. Kerjasama UNCAC sendiri adalah termasuk upaya bersama negara-negara untuk menghapuskan malapetaka bernama korupsi dari muka bumi ini. Jika diperlakukan sepenuhnya, UNCAC dapat membuat sebuah perbedaan nyata terhadap kualitas hidup jutaan orang di seluruh dunia. Terhitung per 6 Februari 2020, 187 negara, termasuk Indonesia, telah menjadi negara pihak UNCAC. Negara pihak memiliki makna negara tersebut berkomitmen dengan meratifikasi UNCAC ke dalam peraturan domestiknya. Indonesia telah menunjukkan komitmennya kepada Konvensi Anti Korupsi PBB ini dengan meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Dengan ratifikasi tersebut, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan pasal-pasal UNCAC. Untuk memastikan implementasi UNCAC di negara-negara pihak, dilaksanakan mekanisme review dalam 2 putaran yang masing-masing berdurasi 5 tahun. Proses review terhadap pelaksanaan UNCAC ini dapat menjadi momentum strategis untuk menunjukkan serta mengapresiasikan praktik-praktik baik yang selama ini telah dilaksanakan oleh Indonesia, maupun untuk memperbaiki celah-celah dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintahan yang masih mungkin disalahgunakan oleh para pelaku korupsi di Indonesia. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Hidayah, NIM 18405100075. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya, yaitu terkait UNCAC 2003. Indonesia sendiri itu terdapat beberapa hal yang perlu untuk segera mengadopsinya. Urgensinya melakukan pembaruan ketentuan anti korupsi yang disesuaikan dengan konvensi tersebut, terutama selain merupakan bentuk langkah inovatif dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi, juga untuk kepentingan kerjasama internasional. Hal ini mengandung makna bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan internasional yang bersifat lintas batas, terutama dalam kaitannya bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia bisa saja pelakunya buron dan berada di luar negeri. Demikian juga dengan hasil korupsinya yang berada di luar negeri. Untuk menyelesaikan perkara korupsi ini tidak terhindarkan adanya kepentingan untuk melakukan kerjasama internasional, terutama bagaimana caranya untuk mendapatkan kembali hasil korupsi yang telah berada di luar negeri. Selain juga misalnya untuk menangkap pelaku,
mendapatkan akses informasi keuangan pelaku di luar negeri dan masalah-masalah lain dalam perkara pidana. Untuk melakukan kerjasama internasional terdapat berbagai persyaratan, terutama adanya keharusan double criminality atau antar negara-negara tersebut mempunyai ketentuan anti korupsi yang sebanding. Keharusan adanya double criminality dalam perkembangannya tidak sekaku sebelumnya. Hal ini merupakan suatu strategi untuk mempermudah dilakukan kerjasama internasional dalam penanganan korupsi. Untuk keperluan ini, keberadaan konvensi internasional yang memuat standar minimum rules memegang peranan penting sebagai acuan perumusan perundang-undangan. Seperti halnya UNCAC 2003, ini terdapat ketentuan anti korupsi di Indonesia maupun di berbagai negara. Walaupun demikian, tetap diberikan status ruangan bagi tetap terpeliharanya kedaulatan dan sistem hukum masing-masing negara. Bersamaan dengan diratifikasinya UNCAC 2003, maka Indonesia harus segera merubah ketentuan anti korupsi dan juga mensinergikan dengan kriminalisasi berbagai kejahatan baru yang diamanatkan konvensi tersebut. Strategi yang ditempuh antara lain memperkuat kualitas perundang-undangan anti korupsi. Selain itu juga mempertangguh kualitas badan-badan penegak hukum dan kualitas penegak hukumnya. Selain itu perlu juga untuk melihat relevansi yang signifikan antara penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan praktek pencucian uang. Dalam kerangka pembangunan hukum ke depan yang sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum, maka diperlukan suatu langkah-langkah strategis. Langkah strategis tersebut dimaksudkan untuk secara proporsional dan kondisional serta prioritas dalam rangka meningkatkan akselerasi reformasi hukum yang mencakup substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Seharusnya antara pemberantasan korupsi dan pemberantasan pencucian uang dilakukan secara simultan. Hal ini seperti yang disebutkan dalam pembukaan konvensi tersebut, yaitu conversion also about the thing between corruption and other form of crime, in the particular organized crime and economic crime, including money laundering. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.